Yang mak tahu ya, waktu mak di DPD, anggota DPR untuk sosialisasi ke masyarakat saya hampir 6 miliar setahun. Punya dana aspirasi atau dana pokir Ya. yang nilainya 25 miliar bahkan sampai 100 miliar setahun. Per partai? Per orang, per anggota. Itu kabar banyak lari ke kira dapat orang-orang tuh mak. Iya, kalau sebelum pileg kan muncul saya lihat tuh. Jadi sebenarnya mereka mak, rakyat kok kan lah tidak peduli visi misi aja lah tidak peduli. Yang penting rakyat tuh wakilnya kok sering hadir. Kebanyakan yang sebelumnya tuh mak caleg tuh hadir ketika kampanye. Sudah tuh sudah kampanye seketik kan HP kok ganti sekali, ghosting lah istilah gini dah, ghosting. Hilang je lah. Sibuk je deh. Nandana kok mahkamah kok lah. Ya, yang penting itu dilayani dengan baik, mak. Kok kan ada lo BPJS gratis, sedangkan lain memang bayar juga oleh kasa juga orang. Kalau hal itu terjadi, itu kan tinggal telepon anggota DPR saja. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, kali ini kita berada di Sumatera Barat. Ya, kita alhamdulillah dikasih kesempatan menemui Mak Nopi Chandra. Mak, siap kan? Sukses selalu kan? Alhamdulillah, pas lo balik dengan mak gitu. Jadi memang awak suka jo berkegiatan puta-puta untuk mencari di Sumatera Barat kok menjadi lebih baik, mak. Kabarnya mak kan kebetulan mancalek. Iya kan? Mak gue diturut langsung Sumatera Barat. Kan itu. Mak petang tuh kan basuh dewa di Jakarta. Kegiatan mak Jakarta tuh mak. Ya kalau di Jakarta dulu awalnya menjadi anggota DPD. Iya, mak DPD. Sebelum menjadi anggota DPD itu, mak di Jakarta tuh fokus dulu memasarkan benih jagung. Oh, benih jagung, mak. Gini pak benih jagung tuh, mak. Benih jagung pada hari ini memang agak stagnan. Karena perkembangan teknologi, perkembangan zaman kan harus di-upgrade terus itu kualitasnya. Iya. Kualitasnya pada hari ini itu agak henti sebentar. Itu produksinya di daerah Sumatera Barat. Di daerah Sumatera Barat, khususnya di Solok dan sekitarnya. Perusahaannya PT Citra Nusantara Mandiri. Oh, berarti permasalahannya di teknologi tadi. Jadi berdampak dong untuk para karyawan yang bekerja di Siko, mak. Iya, sangat banyak dampaknya. Kalau dulu kita lebih 1.000 kok tenaga harian di Siko. 1.000 ya? Lebih. 1.000 tuh punya keluarga 5 saja. Alhamdulillah. 5.000 ya. Tapi kini stagnan dulu. Berarti ada nak kesempatan untuk membangkitnya balik ke rumah. Tak buka gadang kalau untuk benih jagung kok. Yang pasti yang pertama benih jagung pasti sangat dibutuhkan. Iya. Yang kedua, jagung sendiri pada hari ini menjadi komoditi yang primadona. Karena banyak kini kok kebutuhan yang bersumber dari jagung. Ini harga jagung tidak ada murah halir. Berdampak bagi masyarakat yang kerja di Siko sekitar 1.000 orang. Itu orang mana saja? Rata-rata orang Solok dan sekitarnya. Nanti kalau hidup kau balik berdampak lo untuk ekonomi Solok dan nama. Iyalah pasti. Karena dulu tuh hampir 100 miliar loh setahun dana yang beredar di Solok dan sekitarnya. Dari perusahaan itu. Kalau 100 miliar tuh kanlah 3-4 miliar seminggu tuh. Iya. Dana yang kita berikan untuk membayar panen, membayar gaji karyawan. Iya. Itu insya Allah luar biasa dampak. Berarti karyawan bekas karyawan yang di Siko masih banyak menaruh harapan untuk kembali lagi ke Siko kira-kira, mak? Banyak yang datang. Harapannya cuma satu, Pak. Bila perusahaan kau buka balik, bila perusahaan kau hidup balik. Karena bagi mereka indak karyawan yang lama tu saya yang punya harapan. Kini ingin anak-anaknya ikut terlibat di Siko. Jadi terbentur di mana kira-kira perusahaan kau untuk dibuka balik? Dulu karena perkembangan teknologi kita harus ada pelepasan paritas baru. Oh, gitu ya. Pelepasan paritas baru itu dalam kadang-kadang kan perlu kita tenaga ahli ya. Tenaga ahli itu dulu yang ada itu almarhum
Ayahanda Haji Ayahanda, Supri. iya. Beliau seorang lah profesor ya. seorang pencipta, seorang yang melahirkan benih-benih jagung berkualitas iko sampai digelarkan profesor tak pernah Tanpa- kuliah, ya, tanpa sekolah ya. doktor tak pernah sekolah, itulah itu. Jadi pada hari ini kita harus minta ahli dari pemerintah yang bisa mensupport itu. Oh iya. Insya Allah Mungkin itu masih bisa berkembang untuk Sumatera Barat, Mas. dan itu mulai berjalan gini kan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama mulai paritas baru muncul dengan kualitas yang bersaing dengan paritas-paritas jagung yang ada di Republik. Masya Allah. Oke Mak, jadi kita lanjut pertanyaan Mak, karena Mak Mancalek tentu ada beberapa pertanyaan yang perlu awak lontarkan. Karena Mak calon legislatif, calon dari rakyat kami. Ya kan awak domisili memang di Jakarta tapi sebagian keluarga besar awak di Siko saja. Siap. Itu bukan berarti awak tim ses. Tapi kalau Mama lebih baik dari semuanya, apa salahnya ya nak? Alhamdulillah. Oke. Jadi Mak dari partai apa Mak? Partai Gerindra. Gerindra ya. Berarti calon presidennya Pak Prabowo deh. Iya. Nomor urut berapa Mak? Nomor urut 7 untuk Jadi DPR coblos RI. Partai Gerindra nomor urut 7. Iya. DPR RI. Tape benar. Sureen warna apa Mak? Warna kuning. Warna kuning, warna kuning. Kampanye. Oh gitu. Jadi motivasi Mak Nopi menjadi anggota legislatif kok Mak? Yang pertama itu sebenarnya kami kok tertarik ke dunia politik ya. Itu tuh bermula dari cita-cita almarhum Ayahanda Haji Supri. Beliau kan suka, hobi memberikan ilmu tentang pertanian ke seluruh masyarakat. Tapi di saat beliau bisa membuat masyarakat petani berhasil, tidak puas sampai di situ. Karena ada hal lain yang mengganjalnya. Misalnya masalah harga dari komoditi itu, masalah sarana dan prasarana dari pertanian. Iya. Itu kan tidak bisa dari kita pihak swasta atau dari almarhum Haji Supri untuk merubah itu. Iya. Jadi perlu sebuah kebijakan lah. Oh betul, berhubungan dengan kebijakan ya. Jadi artinya supaya sempurna cita-cita beliau, kita cobalah. Tapi supportnya dari dunia politik. Oh, berarti dunia politik diperlukan untuk kemaslahatan umat juga nantinya gitu ya. Pastilah kan kalau dunia politik itu karena barana masyarakat kok kalau dia pitih ya itu ndak ada harganya kalau dengan kita berikan kebijakan yang berpihak kepada mereka gitu. Itu motivasi Mak untuk Motivasi berhubungan lah kira-kira ya, berhubungan rakyat banyak. Misi dan visi Mak dan orientasi perjuangan Mak ANC terhadap Sumatera Barat. ya karena kini Mak maju ke DPR RI kan dunia legislatif kok. Iya. Kalau menurut Mak legislatif kok kan tidak seperti eksekutif yang punya visi dan misi yang jaleh. Iya. Karena legislatif kok pekerjaannya secara umum kan hanya 3 kan. Yaitu dari fungsi legislasi, yaitu membuat sebuah undang-undang dan peraturan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat. Iya. Terus yang kedua punya hak pengawasan. Jadi kita mengawasi pekerjaan pemerintah yang betul-betul berjalan sampai ke masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, dia punya hak anggaran. Kira ikolah yang paling penting. Anggaran-anggaran tadi berpihak kepada masyarakat yang kita naungi, khususnya untuk wilayah Sumatera Barat 1. Gitu. Gitu ya Pak. Jadi tidak perlu banyak janji, hanya memberikan bukti itu saja ya Pak. Kalau sebenarnya untuk legislatif tidak harus berjanji gitu. Karena semua pekerjaannya lah jelas. Iya, jembatan lah ya. Nah, pekerjaannya jelas. Nyolah punya dana sosialisasi yang Mak tahu ya, waktu Mak di DPD, anggota DPR untuk sosialisasi ke masyarakat saya hampir 6 miliar setahun. Nyo punya dana aspirasi atau dana pokir ya. yang nilainya 25 miliar bahkan sampai 100 miliar setahun. Per
per partai, per orang, per anggota. Itu kamu banyak lari ke kira dapat orang-orang tuh mak. Iya, ya kalau sebelum pileg itu muncul saya lihat tuh. Iya, ada anggota dewan yang betul-betul menyampaikan itu. Berarti mama siap ya untuk berterus terang tentang pokir apa segala macam ya? Tentu ya siap. Itu tidak hak kita kok. Hak orang harus balik ke rakyat. Hak masyarakat yang harus kita berikan kepada masyarakat. Kita ambil sih hak kita mak. Hak kita biarlah jadi kita buat hal-hal yang bermanfaat pada masyarakat ya. Ada sebuah kegiatan atau kita gadang ke perusahaan kau lihat lebih pada gaji kau. Biasa. Jadi menurut mak apa saja yang perlu kita benahi di Sumatera Barat kok mak? Pada hari ini terkait dengan pemilu legislatif, harapan kami kepada masyarakat ya, pilihlah wakil-wakilnya yang mereka kenal. Iya betul. Tahu latar belakang gitu ya. Kalau bisa kenal secara fisik, kalau bisa pernah bertamu dan pernah betul-betul tahu dengan calon itu. Yang kedua, apalagi pernah ngopi bareng mak. Apalagi pernah ngopi bareng. Iya. Terus yang kedua, kalau itu terjadi, pasti kita berharap antara kebijakan-kebijakan yang kita lahirkan dari pemimpin-pemimpin atau wakil-wakil kita pasti berpihak kepada mereka, karena mereka udah tahu bahwa situasi dan kondisi yang ada di tingkat masyarakat itu sendiri. Iya. Terus yang paling penting bagaimana sinergi antara legislatif dengan pemerintahnya baik di daerah maupun di pusat, dan bagaimana sinergi dari pusat ke daerah itu sendiri gitu. Saling ketergantungan lah ya mak. Saling ketergantungan. Jadi sebenarnya mereka mak rakyat kok kan lah tidak peduli, memang ketua mak tadi visi misi aja lah tidak peduli, yang penting rakyat tuh wakilnya kok sering hadir. Kebanyakan yang sebelumnya tuh mak caleg tuh hadir ketika kampanye. Sudah tuh sudah kampanye seketik kan HP kau berganti sekali, ghosting lah istilah gini dah ghosting, hilang saja lah, sibuk saja deh nandana kau mahkamah kau lah nanda aspirasi, begitu mak. Jadi mak lay siap mak berjanji untuk kira-kira untuk kalau lah jadi DPR nanti DPR RI, mak lay sanggup mak berjanji untuk menambui rakyat, aku nak menonton kau, yang penting mana kau bisa mak hadir mendengarkan keluh kesah, dan bisa ndak mak untuk menegakkan rumah aspirasi untuk di Sumatera Barat kau di mana kira-kira? Sebenarnya kalau orang sarupo amak kan ndak perlu berjanji itu kan, karena amak ndak datang dari daerah lain untuk mencaleg kan. Mak tinggal mak di Sumatera Barat, tinggal rumah mak di Solo, orang tua mak di Solo, keluarga mak di Solo. Artinya kalau ndak bisa masyarakat menemui mak, pasti nyasarang keluarga mak. Iya. Jadi kan sebenarnya kan mak sedikit berbeda lah dengan calon lain yang memangnya orang awak. Tapi kan kadang-kadang tinggalnya, domisilinya, usahanya ndak di Siko doh. Tahu tuh, ulang-ulang ya. Iya, mau usaha mak di Siko Iya. Iya kan kadang-kadang ada lo mak di Pak Nepe. Awak lagi sibuk, padahal mak lagi di Siko sih ngopi ya kan. Anyo dek kebaik kemari, awak lagi di Sijunjuang je kan, tapi sanu kan banyak lo nomor itu. Ya kalau mak malah takut menghadui rakyat kan. Lain tak takut mak. Mangana mak takut ndak menemui rakyat. Karena kalau ndak mak tamuin yang sarang sekadai mak beko. Mak kadai ya. Iya, mak betoko di Siko. Iya. Aja tunggu di situ saya rami-rami ada sebelum tiba Pak Nopi dan lumpai lihat ya, bang cek mak. Iya, tapi mak punya pengalaman lo di DPD dulu mak. Lo pernah di DPD dan emang mudah sih menemui mak baralik awak datang je mak Gampang sebenarnya. Sebenarnya awak mak pengalaman 5 tahun di DPD. Kalau ndak awak temui masyarakat tuh pastinya mencari awak. Tapi di saat kita temui ndak ada yang mencari awak dah. Karena lah jangan sampai dicari jangan sampai dicari. Awak menemui mak. Awak temuinya. Siap untuk besok muda itu terima nak. Salamoko alai gitu. Kau yang penting. Siap lo membuat rumah aspirasi gitu. Mana rumah aspirasi, rumah seorang saya jadi aspirasi bisa. Jadi aspirasi bisa.
Iya. Kok sekadang gua. Aku sekadang jadi tempat aspirasi. Iya, ingin kerja, ingin ingin mengeleh kerja. Tinggal kemari mas. Iya. Gue yo mantap mah kalau jadi jadi anggota dewan. Iya. Jadi mereka mak ada sampai hal yang sangat dirasakan oleh rakyat Sumatera Barat kok seperti tentang urusan pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, sembako murah, termasuk pupuk pertanian dan lain-lain ya gitu mak. Bisa ndak mak untuk penyambung lidah rakyat untuk hal-hal yang awak sampaikan sebentar? Ya, itulah gunanya sebenarnya wakil rakyat kan. Bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas, itulah umum lah, siapapun bisa menyampaikan itu. Kalau basi. Programnya lah jaleh lah. Iya. Karena pasti ada sarana prasarana untuk pendidikan, kelengkapannya, termasuk program-program beasiswa bagi murid, fasilitas penunjang bagi guru, itu semuanya sudah ada. Tapi kan supaya itu sampai ke daerah awak. Betul. Terkait dengan lapangan pekerjaan kok tidak saja kita mengandalkan bagaimana pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau seandainya wakil kok bisa menjadikan menciptakan pengusaha kecil menjadi dan pengusaha besar, minimal pasti akan menyerap lapangan pekerjaan. Seperti kita di Jaguang. Dari jagung kok sebenarnya banyak hilirisasi produknya yang bisa kita ciptakan. Ada tapuang jagung, ada tapuang jagung. Sampai yang mau punya kawan almarhum sih F1 Aina di Payakumbuh. Itu membuat produk segalanya dari jagung. Ada bakwan jagung, donat jagung, jagung baka, jagung manis, itu alhamdulillah. Itu cukup besar. Artinya bagaimana kita mensupport dan fasilitasi pengusaha-pengusaha itu besar dan bisa menyerap tenaga kerja. Terkait tadi apa yang ketiga, kesehatan. Ya, kalau kesehatan kan fasilitas penunjangnya sembako murah, fasilitas penunjangnya. Apalagi ini masyarakat kan bagaimana ikut BPJS dan peserta BPJS dapat dilayani dengan baik. Yang penting itu dilayani dengan baik, Mak. Kok kan ada lo BPJS gratis, sedangkan lagi membayar juga kasar juga orang. Kalau hal itu terjadi, itu kan tinggal telepon anggota DPR saja. Siap ditelepon Mak? Siap lah ditelepon. Iya. Awak mentang-mentang kelas 3 BPJS kan sakit apa? Tunggu. Itu kayak apalagi gratis kan? Indah, itu sebagian kecil yang mengalami itu. Iya. Sembako murah, kebutuhan itu kan kebutuhan pokok murah ya. Yang sebenarnya program-program itu dari Departemen Perdagangan pasti ada dilaksanakan, tapi kadang-kadang tidak seluruh daerah yang mendapatkannya. Kan itu lo rugi awak indak lo lengkap wakil awak do. Kalau di Solo kok ada cie patang kok, kalau bisa 2, bisa 3. Jadi program itu lebih banyak atau diterapkan di daerah awak. Terakhir persoalan pupuk sebenarnya. Pupuk bersubsidi itu pertama persoalannya adalah persoalan kuota yang diberikan oleh pemerintah. Sebenarnya kebijakan DPR bagaimana menambah anggaran agar kuota pupuk bersubsidi itu bertambah. Yang kedua, kita kan harus memunculkan pupuk-pupuk alternatif lah. Pupuk alternatif bagi petani. Dan mak pribadi dulu, almarhum Ayahanda Haji Sukri sebenarnya lah memunculkan pupuk alternatif dulu. Namanya pupuk lengkap usaha tani. Yang waktu itu di zaman itu khususnya di daerah Solo, Kabupaten Solo, Solo Selatan sampai ke Kerinci, tidak ada pernah mengeluh persoalan pupuk. Karena ada alternatif yang namanya pupuk lengkap. Tapi pupuk itu tidak bisa beredar secara umum karena terkendala birokrasi persoalan izin produksi. Tidak diizinkan berarti? Tidak diizinkan kah, atau proses perizinannya yang waktu itu kita masih rumit. Kita memerlukan wakil dong, berhubungan dengan kebijakan tadi berarti ya? Iyalah. Jadi kalau seandainya produk, ada banyak sih pihak-pihak swasta yang bisa memberikan pupuk alternatif untuk petani dengan kualitas yang bagus dan baik. Tapi bagaimana kita melegalkannya dan bisa dijadikan itu program pemerintah produk tersebut.
Keren. Jelas. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mak. Bagaimana komitmen Mak terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi? Ya, kalau tindak pidana korupsi di DPR, korupsi di DPR itu rata-rata terjadi adanya kepentingan perusahaan dalam proses pembuatan undang-undang atau melahirkan undang-undang baru. Nah, kalau seandainya kita tetap fokus bagaimana kebijakan atau undang-undang fokus keberpihakan kepada masyarakat tanpa mengakomodir kepentingan pribadi dari perusahaan-perusahaan besar, kita merasa tidak akan ada berpikiran kita bisa korupsi. Berarti ada hubungan Karena dengan godaannya sangat tinggi itu. Iya. Godaannya sangat tinggi. Pastilah. Pasti. Manusia Setiap kebijakan yang dilahirkan, setiap undang-undang yang dilahirkan itu ada kepentingan pengusaha-pengusaha besar. Tapi sogok tu tak dosor, Mak. Hah? Tak dosor. Ndak dosa tapi orang tanayo deh. Daknya tak dosor, cuman yang menyogok dan yang disogok sama-sama masuk neraka tu sabuinya. Dosa ndak lah. Itu sama masuk neraka je kedua. Awak dia lah berdosa. Tak ada dosa. Asalnya masuk surga. Iya, itu makasih. Ini langsung aja neraka. Iya. Luar biasa. Jadi bagaimana kiat Mak dan strategi Mak dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam di Sumatera Barat, Mak, di daerah pemilihan Mak khususnya? Ya, kalau sumber daya manusia pastinya terlepas selain dari pendidikan formal, kita juga punya tempat-tempat pelatihan ya. Iya. Apakah itu pelatihan yang didirikan oleh pemerintah, apakah pelatihan yang didirikan oleh pihak-pihak swasta. Tapi yang pasti kita berusaha nantinya pelatihan akan dibuat sebanyak-banyaknya oleh pemerintah, tapi bekerja sama dengan pihak swasta. Ya, tapi ini tidak sampai di pelatihan itu saja. Makanya kita harus kerjasama dengan pihak swasta. Iya. Jadi setelah orang kau dilatih, silakan pihak swasta yang menilai dan rekrutlah mereka. Jadi kita harapkan proses perekrutan karyawan dari pihak-pihak swasta atau perusahaan-perusahaan swasta dan perusahaan-perusahaan milik pemerintah itu kita harapkan orang-orang yang pernah ikut pelatihan. Itu perbaikan untuk sumber daya manusia. Kalau sumber daya alamnya, kalau sumber daya alam pasti contoh kecil di dunia pertanian. Kalau seandainya kita betul-betul berpikir pertanian berkelanjutan, pasti kita tidak mau memakai pupuk kimia. Pasti kita ingin memakai pupuk organik. Di samping kualitas produknya bagus dan mempunyai daya tahan yang lebih tinggi, tapi tidak instan seperti pupuk kimia. Tapi kalau pupuk kimia kok kalau kita pakai secara terus-menerus, 5 tahun lahan tunya itu tidak bisa ditanami apa-apa. Oh, berdampak ya, Mak. Itu kan, itu salah satu hal yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat untuk mempertahankan tanah atau mempertahankan alam supaya bisa tetap berkembang dan memberikan menghasilkan pada kita gitu. Luar biasa pemikiran, Mak. Ya, kalau masalah hutan, masalah lingkungan, apa segala macam itu hal yang wajib lah, ada aturan yang sebenarnya. Kalau melanggar masuk penjara. Iya. Itu yang penting pihak hukum aja bekerja dengan sebenar-benarnya kan. Iya. Saya jangan terima lo sugok tadi ya. Oke, Mak, jadi Mbak opini Mak untuk mewujudkan pemilu 2024 yang berkualitas kan? Artinya begitu. Kalau seandainya seluruh kandidat, seluruh calon turun ke masyarakat jauh-jauh hari sebelum hari pemilihan, pastinya tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dalam pemilu. Tapi yang pasti supaya pemilu itu berkualitas dan berjalan dengan benar, kita harus memberikan pengertian kepada masyarakat seluruhnya bahwa membangun daerah ini tidak cukup hanya dengan uang, apalagi uang-uang recehan. Uang besar saja tidak bisa membangun daerah ini. Membangun daerah ini akan lebih cepat terwujudnya kalau dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat itu sendiri. Jadi kita harapkanlah kepada masyarakat betul-betul memilih calon yang dia kenal.
Ko anu le mak ko alatan mak terpilih. Jadi kiat mak menciptakan parlemen yang bersih, berintegritas, bebas korupsi dan mengedepankan kepentingan rakyat. Yuk, kalau parlemen yang berintegritas, bersih dan segala macam, yang pastinya kita harus siap. Kalau di dalam itu siap kita berdebat dengan pihak eksekutif dan pihak pemerintah sebenarnya, karena kita anggota DPR itu kan setiap saat, setiap waktu minimal 5 kali setahun turun ke masyarakat menjemput aspirasi. Bagaimana aspirasi ini benar-benar diterapkan ke dalam kebijakan eksekutif dan betul-betul dijalankan oleh pihak eksekutif. Sekali lagi, tidak berpedoman kepada kepentingan satu atau dua orang atau kepentingan golongan itu nanti. Dialami. Oke beliau, terima kasih Nala menonton. Sampai di sini perjumpaan Wak. Mudah-mudahan kau menjadi bahan untuk pertimbangan bagaimana mencari seorang yang mewakili rakyat kita seperti Mak Enci, wakil yang baik kira-kira. Insyaallah. Terima kasih banyak Mak Enci. Mudah-mudahan sukses, sehat dan sukses selalu nakan ya, lancar. Mudah-mudahan lancar Mak, dan mudah-mudahan Mak duduk endaknya, karena selain Mak orang mungkin orang nan dakek dewa, jadi awak pun bisa bebas lu berbicara tentang Sumatera Barat deh Mak kan. Insyaallah. Nanti kalau misalnya Mak duduk di DPR, mungkin kita akan berkelanjutan berbicara dengan Mak apa kapan perlu Mak ada sesi di Mulifa Channel untuk mengecek soal Sumatera Barat Mak. Alhamdulillah, insyaallah itu terwujud ndaknya. Amin. Oke, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, bersama saya Dafan Mulifa, dan di sebelah saya ada Haji Novi Chandra di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.